Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah mukhlishan lahu ad-din. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berusaha untuk ikhlas kepadanya dalam setiap perbuatan dan juga ucapan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya semua amalan itu tergantung niat-niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang akan mendapatkan balasan dari apa yang ia niatkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setiap amalan yang dilakukan untuk selain Allah, maka amalan itu akan sia-sia dan tidak akan membuahkan apapun, baik di dunia maupun di akhirat, jika amal itu membutuhkan niat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menurut para ulama, niat memiliki dua makna. Yang pertama, niat untuk membedakan antara ibadah dan adat istiadah, seperti membedakan antara mandi junub dan mandi biasa, atau untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya, seperti membedakan antara salat zuhur dengan salat asar, atau antara puasa Ramadan dengan puasa yang lainnya. Kemudian yang kedua, niat adalah untuk membedakan tujuan dalam beramal, apakah untuk Allah semata atau untuk Allah dan selainnya. Inilah yang menjadi bahan perhatian, sekaligus menjadi patokan kebahagiaan dan kesengsaraan, juga menjadi sebab meraih pahala atau siksaan. Karena terkadang manusia melakukan satu amalan yang sama, praktik dan lelahnya juga sama, namun yang satu mendapatkan pahala, sedangkan yang satunya lagi tidak mendapatkan pahala, bahkan mendapat siksa karena niat yang berbeda. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Artinya, siapa yang menghendaki kehidupan duniawi, kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi siapa yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela, lagi terusir dari rahmat Allah. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Dan siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, dan dia adalah mukmin, mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik oleh Allah. Oleh karena itu, beberapa ulama mengatakan, sesungguhnya mereka saling mengungguli satu sama lain karena niat ikhlas, bukan karena banyaknya puasa dan salat. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam termasuk amalan yang paling utama. Namun hal itu tidak akan terwujud kecuali dengan niat ikhlas. Hijrah bukanlah sekadar berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain tanpa ada tujuan atau karena tujuan duniawi. Oleh karena itu, Nabi SAW bersabda, فَمَنْ كَانَ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Artinya, barang siapa yang niat hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Namun siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin didapatkannya atau perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu kepada yang ia niatkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi SAW mengabarkan
bahwa hijrah itu berbeda-beda tergantung tujuan dan niatnya. Barang siapa berhijrah ke negeri Islam karena mencintai Allah dan Rasulnya, serta demi mempelajari agama Islam dan menampakkannya karena tidak mampu menampakkannya di negeri kafir, maka ia adalah orang yang berhijrah dengan bersungguh-sungguh. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan baginya pahala yang besar. Sedangkan orang yang berhijrah dari negeri syirik ke negeri Islam demi mencari dunia atau menikahi seorang wanita, maka ia bukan orang yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Ia hanya berhijrah untuk berdagang atau demi melamar seorang perempuan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi SAW pernah ditanya tentang beragam tujuan manusia dalam berperang, antara yang berperang karena riya, kemudian ingin menunjukkan keberanian, dan orang yang berperang karena fanatisme. Mana di antara mereka yang berperang di jalan Allah? Kemudian beliau pun menjawab, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang agar kalimat Allah menjadi yang tertinggi, dialah yang berperang di jalan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, ia mengisahkan suatu ketika seorang laki-laki datang menemui Nabi SAW seraya bertanya, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang berperang untuk mencari pahala dan pujian, apa yang akan ia peroleh? Rasulullah SAW bersabda, la syai'a lahu, tidak ada yang ia peroleh sedikit pun. Kemudian ia pun mengulangi pertanyaan itu 3 kali, tetapi Rasulullah SAW menjawab dengan jawaban yang sama, yaitu la syai'a lahu, tidak ada yang ia peroleh sedikit pun. Kemudian Nabi SAW bersabda, inna Allah la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wa butughiya bihi wajhuh. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima amalan kecuali yang diniatkan murni kepada Allah dan untuk mengejar wajahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian tidak dipungkiri bahwa syahid di jalan Allah, mempelajari ilmu yang bermanfaat dan mengajarkannya, serta menginfakkan harta di jalan Allah, termasuk amalan yang paling mulia dan amat berat dilakukan oleh jiwa. Namun jika niatnya buruk, pelakunya terancam menjadi penghuni neraka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun ustushhida. Sesungguhnya manusia pertama kali yang diputuskan perkaranya pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama amilta fiha. Kemudian ia dihadapkan kepada Allah, lalu ia dikenalkan kepadanya nikmatnya, maka ia pun mengenalinya. Kemudian Allah berfirman kepadanya, apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat ini? Kemudian ia menjawab, qataltu fika hatta stuzhidhu. Aku telah berperang di jalanmu sampai aku mati syahid. Kemudian Allah berfirman kepadanya, kadzabta walakinnaka qatalta li'an yuqala jari faqad qil thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian Allah berfirman kepadanya, engkau berdusta, engkau berperang agar disebut pemberani, maka sungguh hal itu telah dikatakan. Sesungguhnya ia diperintahkan, kemudian ia diperintahkan untuk dibawa lalu diseret wajahnya sampai dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian orang yang kedua yaitu wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama 'amilta fiha. Kemudian orang yang kedua adalah orang yang mempelajari satu ilmu dan mengajarkannya, dan ia pun membaca Al-Quran, lalu ia pun dihadapkan kepada Allah, lalu dikenalkan kepadanya nikmatnya, maka ia pun mengenalinya. Kemudian Allah bertanya kepadanya, apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat tersebut? Kemudian ia menjawab, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an. Ia menjawab, aku mempelajari satu ilmu dan mengajarkannya, dan aku pun membaca Al-Quran karenamu. Kemudian Allah menjawabnya, kadzabta walakinnaka ta'allamtal ilma
liyuqala 'alim wa qara'ta al-Qur'an liyuqala huwa qari faqad qil thumma umira bihi fasuhiba 'ala wajhihi hatta ulqiya fin nar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, engkau berdusta, engkau belajar agar disebut seorang yang berilmu, dan engkau membaca Al-Quran agar disebut qari, maka sungguh semua itu telah dikatakan di dunia, lalu ia diperintahkan untuk dibawa, lalu diseret dengan wajahnya sampai ia dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian orang yang ketiga, wa rajulun wasa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mali kullihi fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama 'amilta fiha. Kemudian orang yang ketiga yaitu orang yang diluaskan rezekinya dan diberi beragam harta oleh Allah, lalu ia dihadapkan kepada Allah, kemudian dikenalkan nikmatnya, maka ia pun mengenalinya. Allah berfirman kepadanya, apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat ini? Kemudian ia menjawab, ma taraktu fi sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Aku berinfak karenamu di semua jalan yang engkau sukai. Kemudian Allah mengatakan kepadanya, kadzabta walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawad faqad qila thumma umira bihi fasuhiba 'ala wajhihi thumma ulqiya fin nar. Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau berdusta, engkau melakukan itu agar disebut dermawan, maka sungguh hal itu telah dikatakan. Kemudian ia diperintahkan untuk dibawa, lalu diseret dengan wajahnya sampai dilemparkan ke dalam neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika mendengar hadis ini, seorang sahabat yang bernama Muawiyah radhiyallahu taala anhu menangis sejadi-jadinya hingga ia pingsan. Lalu ketika ia sadar, ia berkata, benarlah apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang hendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan kepada mereka balasan perbuatan mereka di dalamnya dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Ulaika alladziina laysa fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Mereka itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Sia-sialah apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan batallah apa yang dahulu selalu mereka kerjakan. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal 'aliyyal 'azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala berkata dalam ringkasan ucapannya, ketahuilah bahwa amal yang dilakukan bukan karena Allah terbagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya yang pertama yaitu murni riya, yaitu ketika seseorang beramal karena ingin dilihat oleh makhluk untuk tujuan duniawi, seperti halnya orang-orang munafik dalam salatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas. Apabila mereka berdiri untuk salat, mereka melakukannya dengan malas dan bermaksud ria di hadapan manusia. Mereka pun tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang kafir dengan ria murni dalam firman-Nya, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ. Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji oleh manusia. Ria murni ini hampir tidak pernah muncul dari seorang mukmin dalam amalan-amalan wajib seperti salat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Namun ria ini kerap muncul dalam sedekah wajib, haji, dan amalan lahir lainnya yang manfaatnya lebih luas, karena keikhlasan dalam amal-amal tersebut amatlah berat. Dan tidak ada keraguan bagi seorang muslim bahwa amalan seperti ini sia-sia dan pelakunya berhak mendapatkan murka dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkadang satu amal dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, namun disertai riya. Jika keinginan riya itu menyertai amal dari asalnya, maka berdasarkan dalil-dalil yang sahih, amalan tersebut juga batal dan sia-sia.
Adapun jika amal itu pada asalnya karena Allah, kemudian muncul niatan riya dan hanya sekadar lintasan serta berusaha ditepis, maka hal itu tidak membahayakan berdasarkan kesepakatan para ulama. Jika niatan riya yang muncul tiba-tiba itu dibiarkan, apakah menggugurkan amalan atau tidak? Atau ia telah tetap dibalas sesuai dengan asal niatnya? Maka dalam hal ini terjadi perselisihan di antara para ulama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk ikhlas dalam beramal karena Allah Subhanahu wa taala semata. Hendaknya kita jauhi riya dan tujuan-tujuan duniawi yang rendah karena Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa dan harta kita, namun Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati dan amal kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya menyembunyikan amalan dan merahasiakannya antara seorang hamba dengan Allah lebih dapat menjaga keikhlasan dan jauh dari riya. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa di antara 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah naungannya pada hari yang tidak ada naungan selain naungannya adalah seseorang yang bersedekah dan dengan satu sedekah lalu ia menyembunyikannya sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, jika kalian menampakkan sedekah kalian itu lebih baik, akan tetapi jika kalian menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang yang fakir itu lebih baik bagimu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, atas dasar itu seorang mukmin yang menyumbangkan hartanya untuk satu proyek kebaikan, alangkah baiknya jika ia tidak mempublikasikan dirinya melalui surat kabar atau media lainnya, kecuali jika niatnya memang agar orang lain ikut termotivasi untuk ikut bersedekah, atau jika publikasi tersebut dilakukan tanpa sepengetahuannya. Sebagian orang jika membangun masjid lalu menulis pada pintunya masjid ini dibangun dengan dana si fulan, maka ini tidak selayaknya dilakukan karena dikhawatirkan akan merusak amalannya, terutama jika tujuannya ingin mengabadikan namanya melalui hal tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaknya kita bertakwa kepada Allah dan mengikhlaskan amal kita kepadanya. Tsumma a'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thallatha bikum ibadihi al-mu'minin. فقال في محكم التنزيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أصلح أحوال المسلمين وولي عليهم خيارهم. اللهم أصلح ولاة أمورنا وأرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه وعز بهم دينك وأعل بهم كلمتك. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم عليك باليهود الغاصبين فإنهم لا يعجزونك. اللهم احصم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم مزقهم شر ممزق والق الرعب في قلوبهم وشدد سملهم يا رب. لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد من خلقك فيه شيئا. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
على الصلاة حي على